Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku saat aku dapat beasiswa di China guys. Jadi aku udah 2 kali dapat beasiswa di China. Yang pertama itu aku dapat Chinese Government Scholarship, yang kedua aku dapat Shanghai Government Scholarship. Nah, kalau yang Chinese Government Scholarship itu aku dapat via embassy. Jadi aku daftar beasiswa ini itu lewat embassy China yang ada di Indonesia. Kalau yang kedua itu aku daftar beasiswa Shanghai Government Scholarship. Nah, yang kedua ini aku daftarnya itu langsung ke sekolah tersebut guys. Jadi aku daftar, terus sama sekolah itu kayak ditawarin kan mau pakai beasiswa apa. Terus aku daftarin, aku ambil yang Shanghai Government Scholarship ini. Nah, sekarang aku mau jelasin yang pertama itu ya, yang Chinese Government Scholarship. Jadi sebenarnya Chinese Government Scholarship ini sama Shanghai Government Scholarship ini semuanya sama sih, intinya kayak dari pemerintah China gitu kan, beasiswa pemerintah. Cuman bedanya kalau yang Chinese Government Scholarship ini namanya juga kan Chinese kan, jadi kita bebas pilih univ itu di semua China gitu, ada list-listnya itu di web Chinese-nya. Nah, yang kedua itu kan Shanghai Government Scholarship, jadi dari namanya aja udah Shanghai gitu kan. Jadi beasiswa ini khusus untuk univ-univ yang di Shanghai guys. Jadi nggak bisa kayak misalkan kalian mau di kota lain gitu seperti Wuhan gitu kan, pakai beasiswa ini itu nggak bisa, cuman bisa di Shanghai. Nah, sekarang aku mau jelasin yang Chinese Government Scholarship dulu ya. Jadi yang Chinese Government Scholarship ini aku dapetin waktu aku S1 guys. Jadi waktu aku S1 aku itu sekolah di China pakai beasiswa Chinese Government Scholarship. Nah, beasiswa ini full guys. Jadi kayak untuk biaya sekolah, terus biaya dormitory, dan bahkan per bulannya itu kita dapat uang 2.500 renminbi, atau kalau dirupiahin itu sekitar kurang lebihnya 5 juta lah ya guys. Itu cukup sih guys untuk biaya di sini, karena walaupun aku hidup di Shanghai, tapi sebenarnya Shanghai itu nggak seboros yang kalian pikir gitu. Nah, balik lagi ke beasiswanya ya guys. Jadi intinya sih itu, pokoknya aku dapat beasiswanya full gitu kan. Nah, terus untuk berkas-berkasnya itu yang aku siapin adalah sebenarnya kayak beasiswa yang lainnya gitu sih guys. Jadi kayak yang jelas tuh nilai akademik kita kan, kayak nilai raport atau kayak nilai apa tuh namanya ya, ijazah gitu-gitu kan. Nah, itu terus yang kedua itu ada surat rekomendasi dari 2 guru. Jadi kalau yang SMA itu untuk S1 gitu kan, aku dari 2 guru sekolah di SMA. Cuman kalau kalian misalkan mau daftar S2, berarti kalian butuh dari kayak profesor gitu guys, dari universitas kalian minta profesor itu buat surat rekomendasi untuk daftar ke S2 gitu. Nah, terus selain itu juga ada medical check up. Jadi kayak kita tuh dites dulu kesehatannya gitu kan. Kalau misalkan sehat semua baru kita bisa daftar beasiswa ini gitu. Terus itu juga kita kita juga ada isi ini apa. Jadi kayak itu kan kita daftar beasiswa itu ada webnya gitu kan. Nanti webnya aku tulis di kolom ya guys ya. Nah, jadi di web itu kita isi kayak data-data kita semuanya gitu kan. Pokoknya kita aplikasi kita daftar di situ. Terus kalau udah kita print, nah nanti datanya itu kita kirim gitu guys. Terus juga itu aku ada kasih HSK itu kayak TOEFL-nya bahasa Mandarin gitu. Nah, terus yang biar greget itu sebenarnya ini nggak wajib sih, cuman karena aku pikir biar greget gitu kan, namanya kita daftar beasiswa kan, kita daftar kayak semaksimal mungkin kan. Jadi pas aku mau daftar beasiswa itu, aku daftarnya itu kayak aku udah list dulu univ-univ yang mau aku daftarin gitu guys. Terus aku emailin satu-satu, dan itu aku minta kayak surat pre-admission letter gitu. Jadi untuk bukti kalau sekolah ini itu mau terima aku untuk jadi murid dia kalau misalkan aku lolos beasiswa CGS ini. Dan waktu itu untungnya aku dapet dari Shanghai Normal University, dan surat itu aku pakai untuk daftar beasiswa ini, dan alhamdulillah CGS-nya aku lolos juga guys. Terus yang kedua aku dapet Shanghai Government Scholarship kan. Nah, kalau yang beasiswa Shanghai ini itu aku dapetnya nggak full sih guys, cuman free uang sekolah aja. Jadi untuk yang lainnya aku bayar sendiri gitu. Tapi itu juga ngebantu banget sih, karena uang sekolah di sini aja kayak per semesternya gitu kan sekitar 20, ada yang 40 jutaan gitu kan. Jadi itu bener-bener ngebantu aku banget guys. Untuk berkas-berkasnya sama juga guys, cuman bedanya itu kalau yang ini kan aku daftar S2. Jadi selain aku minta kayak pre-admission letter dari univ itu, aku juga minta
minta surat kayak apa ya namanya. Jadi aku cari dulu profesornya. Jadi misalkan nih, aku kan mau daftar jurusan hukum. Nah, aku lihat dulu di sekolah itu tuh ada jurusan apa, profesor di jurusan hukumnya siapa aja gitu kan. Terus aku mau meneliti tentang apa nih gitu, misalkan aku mau meneliti tentang XXX gitu kan. Nah, aku cari profesor yang di bidang XXX ini. Terus aku kayak cari kontak personnya. Habis itu aku ini apa namanya, aku kontak orangnya kan. Terus kayak aku kenalin diri aku, terus aku bilang aku mau meneliti tentang ini. Jadi apakah bapak ini bersedia untuk menerima aku sebagai murid didik beliau gitu. Jadi aku ada surat itu. Jadi surat itu tuh penguat banget guys. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar S2 atau S3 gitu, aku rekomendasiin banget kalian itu cari ke profesornya dulu guys. Nah guys, video kali ini sampai sini dulu ya guys ya. Kalau ada pertanyaan tentang Chinese Government Scholarship atau Shanghai Government Scholarship, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kayak misalkan kalian butuh bimbingan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bimbing kalian, free kok guys. Makasih guys, sampai jumpa di video berikutnya ya, bye bye.